Shalom jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya sedang berada di area Surabaya Barat. Nah, saudara bisa melihat sekeliling saya ada begitu lampu-lampu, ada begitu banyak permainan, ada begitu banyak hiburan, ada begitu banyak food. Ya, karena kami di Food Junction ya. Nah, inilah dunia yang tawarkan. Tetapi bulan ini saya akan ajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita melihat Tuhan. Apakah saudara dan saya dalam kehidupan kita pernah melihat Tuhan? Di dalam Alkitab tercatat bahwa murid-murid Tuhan pun ketika melihat bahwa Yesus Kristus telah mati, mereka kehilangan pegangan dan harapan dan mereka mau kembali ke mana jalan mereka dulu, yaitu menjala ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menguatkan serta meneguhkan panggilan mereka, mereka kembali menjadi penjala manusia. Di bulan ini tema khotbah saya berikan, aku telah melihat Tuhan. Yuk kita resapi, kita renungkan, kita dengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan sepanjang bulan September ini. Biarlah kita semua kembali melihat Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kalau pada hari ini setiap kita boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah, mari siapkan hati kita pada saat ini. Mari kita beri yang terbaik, sebab Dia adalah Allah yang dekat dengan engkau, dekat dengan setiap kita. Dia tidak pernah jauh, Dia Allah yang mendengar doamu dan doa saya. Mari kita hampiri Dia. Kami datang padamu Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Saat ini Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang ada di dekat setiap kami. Allah yang memberi jawaban ketika kami bertanya.
Engkau Allah yang merupakan kekuatan, penghiburan dan pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu pada saat ini. Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Jesus, kami naikkan syukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Katakan kepada Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan,
Mari Bapak dan Ibu bawa doa-doamu di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang menjawab semua doa kita. Kami datang Tuhan. Kami berseru pada saat ini Bapak dan Ibu, mari berseru kepada Yesus. Dia adalah jawaban. Yesus, kami berseru kepadamu. Kurasikira syangkala yala 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 yala. Kurasikira kala kala kurasikira yala 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 yala. Sikira syangkala yala yala. Jawaban
Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita panggil namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau Allah yang membela kami. Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama kita katakan haleluya. Mari Bapak dan Ibu boleh lihat kanan kirinya. Mari kita berikan senyum yang baik ya, dari matamu kelihatan ya. Kita memiliki Allah yang ajaib, amin. Bapak dan Ibu yang di rumah, mari bersukacita pada saat ini. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau telah
mengasihi saya dan saudara. Amin. Dia yang menjamin hidupmu, hidup saya. Mari saudara silakan duduk. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak. Selamat malam Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Engkau memang Allah yang layak ditinggikan. Engkau memang Allah yang layak dimuliakan.
Terima kasih Engkau memberi kesempatan kami untuk boleh memuliakan akan Engkau, untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Kau sudah memberi kesempatan bagi kami, memberi nafas hidup bagi kami sampai detik ini, agar kami semakin tahu bahwa untuk apa kami ada dan kami hidup. Tidak lain, tidak bukan, untuk menggenapi segala rencana besar-Mu, yaitu menjadikan kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk malam hari ini kami mengucap syukur untuk saudara-saudaraku, baik yang ada di rumah, baik yang di tempat ini. Tuhan, apapun menjadi pergumulan mereka, apapun menjadi hambatan mereka atau permasalahan mereka, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat bertanggung jawab dan Engkau ikut serta dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih beri kekuatan kami dan Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami untuk kami boleh melewati segala perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh benar-benar menjadi pelita bagi kami, kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Ini menginjak minggu terakhir ya, dari bulan September. Ya, Kamis terakhir. Oke, tema selama 1 bulan ini adalah Aku telah melihat Tuhan. Sebelumnya di bulan yang lalu temanya adalah melihat ke atas, betul ya? Nah, sekarang aku telah melihat Tuhan. Di dalam judul tema ini, saya melihat sesuatu yang boleh dikatakan bahwa namanya telah melihat berarti sudah terjadi, betul ya? Aku telah melihat berarti orang tersebut sudah mengalami melihat Tuhan dengan dirinya sendiri, oke? Nah, padahal kalau kita di sini saya mau tanya, ada yang pernah melihat Tuhan? Amin itu ya atau tidak? Sudah, oke, ya. Ada di kebiasaan orang, kalau misalnya kita ngomong, aku sudah melihat Tuhan, dia itu orang melihat Tuhan. Yang paling gampang itu apa? Kalau orang itu mati. Betul ya? Orang yang mau mati, saya udah berapa kali ya, orang yang mau mati sekarat atau mungkin dalam ambang-ambang mau kematiannya, dia ngomong, aku ngelihat sesuatu yang ada yang hitam, ada yang putih, ada yang apa gitu ya. Terus sampai ada yang ngomong, iya aku melihat Tuhan. Nah, terus akhirnya mati. Nah kita enggak tahu, dia enggak bisa cerita lagi kan, betul loh, dia sudah melihat Tuhan benar atau tidak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua pada saat kita hidup, ya, siapa yang sudah pernah melihat Tuhan pada saat hidup? Ada 3, yaitu apa? Zaman sebelum Yesus lahir, orang yang mengatakan bahwa aku melihat Tuhan, contohnya banyak, di Kisah Perjanjian Lama ada Abraham, ada Yakub, ada Musa, ada Elia, dan macam-macam yang melihat Tuhan dalam wujud, kayak Abraham, wujud seseorang gitu ya, jadi macam-macam. Ya. Terus kemudian yang melihat Tuhan lagi siapa? Pada zaman saat Yesus lahir sampai dengan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Itu orang-orang yang saksi-saksi yang benar-benar sudah melihat Yesus secara nyata sebagai wujud sosok jasmani yang bisa dipegang, yang bisa disentuh, yang bisa diajak ngomong-ngomong secara nyata, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kapan? Setelah Yesus naik ke surga.
kita akan fokus pada zaman yang sekarang, ya, yaitu Yesus sudah naik ke sorga, tinggal kita yang ada di bumi ini. Kelak kita akan bersama-sama dengan dia di surga, kita ketemu lagi. Oke? Nah, itu yang nanti. Saat ini, kalau orang ngomong, aku telah melihat Tuhan, berarti orang tersebut benar-benar sudah mengalami secara pribadi, dia bertemu Tuhan dengan nyata. Maksudnya bagaimana? Ya. Kapan sebetulnya kalau kita bisa ngomong saya telah melihat Tuhan? Ya. Saya bisa mengatakan saya telah melihat Tuhan. Tadi Pak Hendri mengatakan siapa yang sudah melihat Tuhan? Amin. Pak Hendri sudah mengatakan. Sebetulnya kalau kita mau menyadari bahwa kita semua sudah melihat Tuhan. Kenapa? Apa yang ini pertanyaan-pertanyaan ya, saya membawa 3 pertanyaan. Apakah kita benar-benar sudah melihat Tuhan? Benar-benar melihat Tuhan? Ya. Kapan kita melihat Tuhan? Terus bagaimana kita melihat Tuhan? Ayo kita akan korek 3 pertanyaan ini, nanti kesimpulannya di belakang. Oke? Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, maka firman Tuhan katakan bahwa Allah pada saat itu juga, Tuhan Yesus akan tinggal di dalam kehidupan kita. Amin? Percaya ya, pegang itu dulu ya, itu poinnya. Karena pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seorang pribadi yang namanya Roh Kudus itu masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang masuk dalam kehidupan kita inilah yang menyatakan bahwa kita sudah melihat Tuhan. Amin? Bisa nangkep sampai titik ini? Ya. Lewat apa? Ya lewat karya penyelamatan yang Tuhan sudah lakukan. Kita bisa melihat Tuhan secara mata rohani. Bukankah bulan lalu kita mengatakan kita ada tema melihat ke atas, yaitu apa? Melihat secara mata rohani. Saya membawakan juga melihat secara mata rohani dan pikiran rohani. Itu harus 2 poin yang tidak boleh dipisahkan. Ya. Pada saat kita menerima karya penyelamatan daripada Tuhan, Tuhan mengatakan bertobatlah, kita bertobat, kemudian memberikan dirimu untuk dibaptis. Setelah itu Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita dan dia mulai berkarya. Disitulah titik awal kalau kita boleh mengatakan bahwa kita telah melihat Tuhan. Amin. Poin yang kedua. Pada saat kita tadi saya katakan kita memberi keputusan untuk mengikuti Tuhan itu tidak semena-mena langsung kita menjadi sesuatu sosok yang pribadi yang sangat rohani. Aneh ya kalau dikatakan orang ini rohani gitu ya. Apa terus dia tidak tinggal di dunia ini yang secara jasmani? Tidak gitu. Tapi kehidupan rohani ini untuk semakin untuk mengenal dan melihat Tuhan lebih jelas lagi, itu dibangun dengan suatu progres kehidupan kerohanian yang semakin hari semakin meningkat. Ada progres yang terlihat. Lewat apa? Lewat 5 disiplin rohani yang sering saya katakan. Yaitu apa? Punya hubungan intim dengan Tuhan, yaitu tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. 5 disiplin rohani apa? Saat teduh, baca firman, doa, bersekutu, dan bersaksi. 5 poin ini, disiplin rohani ini yang akan membawa kita semakin hari, semakin mengenal Tuhan, bahkan tidak menutup kemungkinan kita semakin tahu dan kita melihat itulah Tuhan. Dengan hubungan yang tiap hari dibangun inilah
kita akan melihat Tuhan. Amin. Saya kasih contoh ya. Di Matius 14 ayat 26. Sebetulnya saya tidak terlalu banyak ayat, karena ayat-ayatnya ini sudah dikupas semua minggu-minggu yang lalu. Matius 14 ayat 26, ini bercerita tentang bagaimana Petrus pada saat itu ketika murid-muridnya melihat Tuhan berjalan di atas air. Saudara, kita tahu background murid-murid Yesus, 12 rasul ini adalah background orang-orang yang maaf dalam kata saya katakan bukan orang yang berpendidikan tinggi, betul ya? Kebanyakan nelayan, ya kan? Kebanyakan mayoritas nelayan. Nah, pada waktu Yesus memanggil mereka, ayo ikut aku, ya kan? Mereka ngambil keputusan, oh ya, aku mau ikut bersama Yesus. Waktu itu Yesus secara wujud manusia yang nyata. Nah, tapi apakah mereka saat mengikut Yesus itu tiba-tiba mereka instan kerohaniannya jadi tinggi? Enggak. Ternyata mereka mengalami proses-proses di mana mungkin saat ini dia bisa tinggi kepercayaannya, iman kepercayaannya kepada Yesus. Adang satu saat ngedrop setengah mati. Contoh salah satunya adalah Petrus. Sebelum Matius 14 ayat 26 ini, ya, itu ceritakan di perikop-perikop sebelumnya, Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Loh, berarti kan dia sudah ngikuti bahwa Yesus bisa memberikan mujizat. Sebelum-sebelumnya banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dan murid-murid semuanya yang mengikuti. Tapi kenapa setelah malam hari, setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki, terus Yesus katakan, kamu nyebrang dulu ya, aku tak diam di sini, aku mau berdoa. Baru loh ya, terima mujizat loh ya. Sampai mereka mendapatkan 12 bakul kelebihan dari mujizat Tuhan. Tapi tengah malam jam 3 pagi, jam 3 malam kurang lebihnya di situ, tiba-tiba mereka pada saat murid-muridnya naik perahu, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Itu kan melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu apa? Itu hantu. Loh, aneh toh? Belum lama mereka ini sudah melihat karya mujizat Tuhan, tapi pada saat betul-betul Yesus menampakkan diri di hadapan mereka dengan sesuatu yang saya katakan spektakuler, sebelumnya itu kan Yesus tidak pernah jalan di atas air, ya kan? Mereka kata hantu. Lalu mereka ketakutan sendiri, berteriak-teriak karena takut. Di sini saya mau belajar ya, kita belajar. Kita bukan seorang yang sangat super rohani, enggak. Di sini kita bisa melihat, walaupun kita sudah ngomong, aku telah melihat Tuhan. Kadang ada satu momen di mana kerohanian kita ngedrop dan kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan kita melihat hantu. Tuhan tuh. Terus apakah berhenti di situ? Tidak. Apakah Tuhan menghukum? Tidak. Dia sangat menyadari posisi kita, dia sangat menyadari murid-muridnya untuk mau lebih mengenal dia. Ya, terus kemudian apa? Diasah terus-menerus, berkumpul dengan Yesus terus-menerus. Yesus kemana murid-muridnya ikut semua. Sampai di suatu titik mereka, Petrus itu mengatakan pada waktu Yesus dimuliakan, pada waktu Yesus tanya sama Petrus lagi mengenai, hei Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Murid-murid ditanya, cuma satu Petrus tok sing bener. Dia ngomong, engkau adalah Mesias. Anggap progres kemajuan kerohanian seseorang itu akan terlihat pada waktu dia punya sikap bagaimana terhadap Tuhan.
Kemudian apa lagi? Terus bergaul dengan Yesus, sampai Yesus mati, mau ditangkap di Getsemani, ya ditangkap di Getsemani, terus kemudian di hadapan Pilatus ngedrop lagi si Petrus, betul? Ditanyai orang-orangnya, kamu itu muridnya toh? Oh bukan, aku enggak kenal dia, aku enggak kenal Tuhan, aku enggak kenal siapa itu. Ngedrop lagi. Apakah Yesus marah? Tidak. Apakah Yesus menghukum? Tidak. Tapi Petrus menyadari, pada saat ayam berkokok 3 kali dia ngadari, aku salah ya. Ini loh, kita mengenal Tuhan memang tidak gampang. Perjalanan kehidupan kita itu membuat kita kayak ombak naik turun gitu. Tapi kita harus tetap bertetapan bahwa aku mengenal Dia. Karena kita sudah diselamatkan. Terbuktinya bagaimana? Pada saat nih singkat cerita ya, di Yohanes 21 ayat 12. Cerita tentang bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, terus kemudian Yesus berjalan di danau, ya kalau nggak salah danau, terus kemudian dia melihat murid-muridnya kembali kepada kebiasaan yang lama, yaitu menjala ikan. Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan, terus tiba-tiba Yesus cuma ngomong gini, tebarkan lebih jauh di sebelah sana, misalnya gitu. Mereka akhirnya menuruti, ternyata berlimpah-limpah ikan yang didapat, jumlahnya berapa? Yang tahu tak kasih hadiah, berapa? 153, itu angka bagus, buat plat nomor ya. Angka diberkati Tuhan luar biasa, 153. Ekor sampai perahu mereka tidak kuat. Di situ Yohanes, murid yang dikasih Tuhan, ngomong Mbak Petrus, itu Tuhan. Petrus langsung bergegas, jegur, enggak ngenteni kapalnya mendarat, langsung dia menemui Tuhan. Di situ di firman Tuhan dikatakan Yohanes 21 ayat 12 katakan, marilah sarapan, lah tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Tidak ada yang berani. Sebab apa? Mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kenapa mereka bisa ngomong gitu? Karena mereka semakin mengenal Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah ragu lagi membedakan antara Tuhan dan hantu. Hubungan intim dengan Tuhan, mempunyai intimasi dengan Tuhan, selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, in His presence, itu akan membuka mata rohani kita, yang mempengaruhi mata jasmani kita, untuk semakin tahu bahwa aku telah melihat Tuhan. Amin. Di balik segala peristiwa yang saat ini terjadi, carut marutnya dunia, nggak usah ngomong dunia deh, Indonesia, nggak usah Indonesia deh, Sidoarjo, gak karu-karuan saudara, betul? Apalagi kemarin Jakarta kita dengar, aduh, saya sampai ngeri saudara. Kemarin berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, kan hujan deras katanya di Jakarta. Sampai di YouTube semua di WA semua siaga 1. Ini bendungan Katulampa, pintu air gini semua siaga 1 Jakarta. Saya cuma ngomong Tuhan, Covid-nya durung lunga, kok ditambahi banjir. Rasanya itu loh ya, bertubi-tubi semua kejadian-kejadian yang tidak enak dialami oleh bangsa kita.
Lebih kecil lagi kita lihat, bertubi-tubi anak-anak Tuhan diserang untuk segala sesuatu yang bisa melemahkan kerohanian dan kepercayaan kita. Amin. Siapa yang tidak kena dampak? Gak usah jauh-jauh, tadi siang loh, saya wis mulai rodok mangkel sama orang. Sampai saya ngomong, Tuhan, aku kok sore khotbah. Aku enggak mau dibikin mangkel. Karena sesuatu tindakan ketidakadilan seseorang kepada saya. Sampai istri saya ngomong gini, wah aku melo mangkel gini, usah mangkel wis. Aku mau khotbah, ojo mangkel. Nanti mempengaruhi hati saya, pikiran saya. Carut marut peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada yang tidak punya kerjaan, ada yang kena PHK, ada yang bisnis sepi, ada yang macam-macam semuanya. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, mata rohani kita dibuka, mata jasmani kita akan melihat bahwa Roma 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Apapun yang terjadi, dunia perbankan goyang, betul? Ini ada bisnis perbankan ini di sini. Tapi kita mau melihat bahwa penyertaan Tuhan itu masih ada dalam hidup kita. Buktinya apa? Lah kita bisa berdiri di sini kok. Saya bisa di sini, saudara bisa duduk di situ, saudara yang di rumah bisa mendengarkan firman lewat streaming. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Kita bisa melihat penyertaan yang Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pada saat kita mengalami apapun, saat ini jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan mempertaruhkan kepercayaanmu dengan melihat situasi saat ini sampai mengatakan gak Tuhan-Tuhanan wis, gak pelayan-pelayanan wis, gak gereja-gerejaan wis. Buktinya Tuhan ndak nulung kok. Tapi terus apa? Terus Tuhan ngomong gini, oh kamu gitu ya? Ya wis, kono, mati pisan. Ndak toh. Betapa sayang dan kasihnya Dia terhadap kita. Dia tetap mengangkat kita. Walaupun kita masuk dalam keterpurukan. Syaratnya tadi, Roma 8 ayat 2, hiduplah dalam roh, punyai hubungan yang intimasi dengan Tuhan. Kemudian Roma 8 ayat 5, mempunyailah pikiran roh, termasuk tadi 5 disiplin rohani. Punya firman Tuhan dan selalu berdoa. Ya, maka kita masih hidup dan kelak saat kita sudah mati bisa dipastikan bahwa kita akan melihat Tuhan, bukan hantu. Setelah melihat Tuhan saat ini apa? Ya saksikan bahwa kita sudah melihat Tuhan. Maria Magdalena pada waktu dia melihat kubur Yesus kosong, terus Tuhan mengatakan, dia disuruh pergi ketemu murid-murid yang lain, Maria Magdalena, firman Tuhan mengatakan apa? Katakanlah kepada saudara-saudaramu yang lain. Apa? Saudara saat ini sudah melihat Tuhan. Karena saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara sesungguhnya sudah melihat Tuhan. Ceritakan kepada yang lain. Bersaksilah. Salah satu 5 disiplin tadi. Bersaksi. Konklusi. Jadi, apakah kita sudah melihat Tuhan? Nah, yakin toh sekarang? Apakah kita sudah melihat Tuhan? Ya, aku sudah melihat Tuhan. Kapan? Tiap hari. Tiap saat.
tiap detik kita melihat Tuhan. Lewat apa? Peristiwa kita sehari-hari, peristiwa kehidupan kita. Bahwa kita sudah melihat Tuhan. Bagaimana? Yaitu tadi lewat peristiwa sehari-hari. Kita harus semakin menyadari. Malam ini ya, habis kerja seharian, ini habis ibadah, nanti malam pulang mau tidur, sebelum tidur doa, renungkan dulu. Aku sudah melihat Tuhan. Apa karyanya dari pagi bangun, jeblek, buka mata, sampai mau tidur lagi, napasnya pernah terhenti enggak 1 menit aja? Enggak toh? Enggak. Melihat Tuhan lewat karyanya yang besar dalam hidup kita. Amin. Saya minta pelayan musik. Melihat Tuhan. Jangan terus dianggap sebagai gaya-gayaan. Aku sudah melihat Tuhan loh. No. Sebagai merasa bangga. Seakan-akan orang lain tidak pernah melihat Tuhan, cuma kita. Tidak. Saatnya, tadi saya katakan yang terakhir, bahwa setelah engkau melihat Tuhan, saya melihat Tuhan. Ayo, perkenalkan Tuhan ini kepada yang lain. Supaya semua orang boleh selamat. Karena hanya satu nama yang bisa menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Setiap kehidupan kami, pada saat kami sudah berjumpa dengan Tuhan, melalui karya-Mu Tuhan, bahkan melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menjumpai kami Tuhan. Setiap Engkau berbicara Tuhan, Engkau menyatakan kerinduan-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh terus bergaul erat dengan Engkau Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa secara khusus buat Ibu Doris yang sedang mengalami sakit pada bagian dada, bagian jantung. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melawat Tuhan Ibu Doris. Kalau saat ini Ibu Doris mengalami kesakitan, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau menjumpai Ibu Doris secara pribadi, Engkau menjamah Tuhan, Engkau mengangkat segala penderitaannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan kekuatan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala pembuluh darah, segala sumbatan-sumbatan dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Terjadi mujizat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga saat ini buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan. Dimanapun saudara-saudara yang berada saat ini, mari panggil nama Yesus, berseru kepada nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang sedang terbaring sakit Tuhan, baik di rumah sakit, baik ada yang di rumah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menyembuhkannya. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang mengalami kekurangan, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi keuangan, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sudah mencukupkan, Engkau membuka jalan saat ini, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mereka yang kehilangan damai sejahtera, mereka yang kehilangan kekuatan, mereka yang lemah imannya, dalam nama Yesus, Engkau Allah Roh Kudus menghibur, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami ketakutan saat ini, mereka yang sulit tidur, mereka yang mengalami hilang damai sejahtera, mereka yang mengalami hilang kekuatan, dalam nama Yesus Kristus terjadi mujizat Tuhan. Lawatan-Mu terjadi saat ini dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami percaya pada saat kami berdoa, Engkau melawat, Engkau menjamah Tuhan. Mulai dari pemimpin bangsa kami Tuhan, sampai dengan Tuhan semua rakyat Tuhan, mereka yang menderita Tuhan, bahkan yang mengalami sakit COVID-19, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terjadi mujizat Tuhan, dilawat, disembuhkan Tuhan, mereka yang mengalami Tuhan. Kami berdoa untuk garda depan Tuhan, buat dokter, buat tenaga kesehatan, TNI dan Polri, dalam nama Yesus, agar kiranya Tuhan menjaga keamanan bangsa ini. Engkau melawat Tuhan, Engkau memulihkan bangsa ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Segala badai virus COVID-19 segera berlalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, perekonomian boleh terjadi lawatan dan dipulihkan Tuhan. Segala sektor ekonomi, segala sektor keuangan, segala sektor perindustrian, dalam nama Yesus dilawat, dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, mereka yang sedang kesulitan untuk beribadah, mereka yang mengalami Tuhan
mereka tidak bisa beribadah dengan leluasa. Tuhan, kami berdoa melalui live streaming, kami berdoa Tuhan, media penginjilan, media berita-berita damai sejahtera, berita-berita firman mulai diberitakan melalui media live streaming, melalui media sosial. Dalam nama Yesus Kristus akan memberkati semua peralatan medsos Tuhan, peralatan IT Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, sehingga kami boleh mendengar berita Injil, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja yang sampai dengan hari ini masih belum mengadakan ibadah Tuhan. Biar kiranya Tuhan tetap melawat anak-anak Tuhan. Mereka boleh tetap dekat kepadamu. Mereka boleh tetap membaca firman-Mu. Mereka boleh tetap merenungkan firman-Mu Tuhan. Kita karabasyanata karamasandi. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan, Engkau melawat. Engkau menyatakan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Engkau memberikan kesehatan. Engkau memberikan kekuatan buat seluruh penatua diaken. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk acara ulang tahun gereja ke-20 tahun Tuhan yang akan kami adakan 11 Oktober. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap rencana kami Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyediakan dana yang kami butuhkan. Engkau sendiri Allah yang mencukupkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Urabataka syataka ramala ramasandi. Mari kita bangkit berdiri saudara. Urabataka syataka ramala ramala ramasandi. Hiala ramala 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 ramasandi karamala ramasandi. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat-berkat bangsa-bangsa kami terima. Berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang setiap hari memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin.